Insiden Yanjiao terkait dengan Komando Militer Timur. Pengungkapan online sungguh mengejutkan. Ledakan di Yanjiao, Beijing, minggu lalu telah membuat semua orang bingung sejak awal. Pada pemberitaan tanggal 18 Maret, ada rumor liar yang beredar di luar negeri yang mengejutkan semua orang, yang menyatakan bahwa kecelakaan itu terkait dengan Komando Militer Timur PKC. Zhao Lanjian, yang pernah bekerja di media China, menggunakan media sosial untuk membagikan berita yang tidak dapat dipercaya yang ia dapatkan dari seorang teman yang ia percayai. Dia mendengar bahwa Komando Militer Timur gagal dalam uji coba rudal Dongfeng 17, yang akhirnya mengenai Yanjiao dan menyebabkan ledakan tersebut. Zhao menunjukkan, berdasarkan yang terlihat di video, bahwa bagian atas bangunan mengalami kerusakan parah, membuatnya tampak seperti ledakan berasal dari atap. Jika itu adalah sesuatu seperti ledakan kereta bawah tanah di bawahnya, Anda akan melihat kawah di lantai pertama yang hancur. Tapi bukan itu yang terjadi. Lalu ada Phoenix Network, yang pernah mengklaim bahwa ledakan tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan 100 kg TNT. Menurut Zhao, mereka tidak mengatakan hal itu secara kebetulan. Phoenix Network, bersama dengan grup medianya, dipenuhi oleh mantan petinggi militer dan orang-orang penting, jadi tidak mengherankan jika militer mungkin akan memberikan informasi menarik kepada mereka. Bagi Phoenix TV, keseluruhan cerita terdengar terlalu berlebihan, dan banyak netizen yang tidak dapat memahaminya. Zhao, berdasarkan pengalamannya sendiri, mencatat betapa ketatnya keamanan di Beijing. Dia pernah terjebak di pos pemeriksaan selama 5 jam saat kembali ke Beijing dari pedesaan. Tim keamanan sangat teliti, memeriksa di bawah kursi, menyuruh semua orang membuka tas mereka, dan mewajibkan registrasi kartu identitas untuk semua orang. Jadi, bagaimana mungkin seseorang bisa menyelundupkan 100 kg TNT ke Beijing? Namun, ada orang-orang di dunia maya yang tidak hanya mempercayai rumor ini, tapi bahkan melangkah lebih jauh lagi, menebak hal-hal seperti mungkin itu bukan kesalahan dalam uji coba, tapi sebuah rudal yang ditujukan ke Beijing yang berhasil dicegat. Dan mengingat tindakan keras baru-baru ini terhadap pasukan roket, tidak terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa mereka mungkin akan mencoba membalas dengan menembakkan rudal ke Beijing. Sayangnya, rudal tersebut melenceng, sebuah contoh klasik dari kegagalan buatan China. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengonfirmasi bisikan-bisikan ini. Penyebarannya yang cepat secara online juga merupakan produk sampingan dari cara-cara rahasia PKC. Cerita resmi tentang apa yang terjadi di Yanjiao sangat melenceng, sehingga tidak mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Ditambah lagi, dengan Xi Jinping yang mulai membersihkan pasukan roket tahun lalu, drama politik di dalam PKC semakin memburuk. Kita telah mendengar kabar terbaru dari sesi ketiga Komite Sentral ke-20 Kongres Rakyat Nasional terakhir berakhir tanpa menyebutkan perubahan staf, membuat Menteri Luar Negeri baru Wang Yi dan Menteri Pertahanan baru Dong Jun tidak menduduki posisi penasihat negara yang seharusnya mereka isi. Bahkan pertemuan pers Perdana Menteri pun dipertanyakan. Yang lebih aneh lagi adalah Xi Jinping tampaknya memarahi Zhao Leji, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, pada penutupan 2 sesi tersebut karena ada yang tidak beres dalam laporannya. Seorang profesional di bidang media Yanchang menunjukkan bahwa menurut standar PKC, pertikaian partai seharusnya diselesaikan sebelum pertemuan besar untuk memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Pengusiran Hu Jintao di depan umum dan pemanggilan Zhao Leji merupakan pelanggaran dari tradisi PKC. Xi Jinping melakukan apa yang dia inginkan mungkin terasa hebat baginya, tapi hal ini merugikan PKC. Masalah-masalah ini hanyalah puncak gunung es. Permasalahan sebenarnya adalah konflik internal tingkat atas yang semakin memanas dan tidak dapat disembunyikan lagi. Semua ini terjadi secara terbuka, memberi sinyal kepada para pejabat di setiap tingkat bahwa tarik-menarik mengenai arah partai semakin memanas, dan mereka sebaiknya bertindak sesuai aturan dan tidak melangkahi batas-batas politik apapun. Apakah ledakan di Yanjiao benar-benar terkait dengan kesalahan militer atau semacam perebutan kekuasaan, masih belum dapat dipastikan. Apakah akan ada perombakan di Komando Militer Timur PKC di masa mendatang, patut untuk diwaspadai. Namun, fakta bahwa cerita ini beredar di dunia maya tampaknya membuktikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan ketidakstabilan politik PKC.